Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada pertemuan mata kuliah proses manufaktur. Oke, jadi pada pertemuan kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai modul pengelasan. Nah, jadi apa sih itu pengelasan? Dan langsung saja saya share screen. Nah, di sini untuk materinya sudah ada saya bagikan pada minggu sebelumnya. Jadi modul yang akan kita bahas pada saat ini yaitu pada kesempatan kali ini yaitu mengenai teknik mengelas, mulai dari apa saja itu las, lalu macam-macam teknik pengelasan, lalu apa sih yang mempengaruhi hasil-hasil las seperti itu dan lain sebagainya. Oke, langsung saja. Di sini apa sih itu mengelas? Seperti itu, seperti yang digambar. Mengelas merupakan salah satu cara untuk menyambung dua bagian logam secara permanen dengan menggunakan tenaga panas. Nah, jadi di sini mengelas itu adalah selain untuk membuat suatu menyambung logam untuk suatu proses manufaktur, juga digunakan untuk perbaikan, misalnya seperti itu. Lalu, tenaga panas yang dihasilkan oleh pengelasan ini diperlukan untuk mencairkan bahan dasar yang akan disambung dan kawat las sebagai bahan pengisi. Nah, jadi di situ ada kawat las sebagai bahan pengisi untuk sambungan yang nanti dia bisa menyambungkan antar logam 1 dan logam 2 seperti itu. Setelah dingin dan beku, terbentuklah ikatan yang kuat dan permanen. Lalu, dalam konstruksi yang menggunakan bahan baku logam, hampir sebagian besar sambungan-sambungannya dikerjakan dengan cara pengelasan. Hal ini dikarenakan pengelasan lebih sederhana untuk dilakukan daripada sistem keling. Nah, jadi selain pengelasan untuk penyambungan logam juga bisa menggunakan sistem keling, tapi pada saat ini yang banyak digunakan adalah pengelasan, di mana pengelasan itu lebih sederhana kegiatannya dan juga lebih mudah untuk semua orang itu mempelajarinya seperti itu. Pada saat ini sendiri banyak sekali metode pengelasan yang sudah ada seperti itu, nggih. Jadi lalu dibuatlah klasifikasi dari beberapa metode tersebut. Nah, terdapat 3 klasifikasi untuk teknik pengelasan. Yang pertama adalah slumer atau las cair, lalu adalah tahanan listrik, dan juga las solder atau bracing seperti itu. Nah, ini untuk las slumer dan las cair. Las lumer dan las cair ini adalah pada proses las cair ini bahan dasar dan kawat las dipanaskan hingga keduanya mencair dan berpadu satu sama lain. Untuk jenis-jenis sambungan tertentu, las cair ini kadang-kadang tidak diperlukan kawat las sehingga dicairkan hanyalah bagian bahan dasar yang akan disambungkan saja. Jadi bahan dasar apa yang disambung itu dicairkan, tidak perlu kawat las atau elektroda seperti itu. Jadi dia hanya dicairkan dari bahan dasarnya dan itu yang dipakai untuk menggabungkan, tidak perlu tambahan elektroda seperti itu. Apa saja sih yang tergolong dalam cara pengelasan yang termasuk las cair? Di situ ada las gas dan las asetelin. Lalu apa itu las gas? Las gas ini merupakan cara pengelasan di mana panas yang digunakan untuk pengelasan diperoleh dari nyala api pembakaran bahan bakar gas dengan oksigen atau zat asam. Bahan bakar gas yang biasa digunakan pada pengelasan gas adalah gas asetelin atau gas karbit. Untuk pekerjaan yang tidak memerlukan suhu terlalu tinggi, digunakan jenis gas lain. Misalnya propan, gas alam atau metan, dan juga LPG atau liquid petroleum gas. Gas-gas tersebut mempunyai nilai panas yang lebih rendah dari gas asetelin. Lalu, las gas yang menggunakan bahan bakar asetelin lebih populer disebut las asetelin atau las oksiasetelin atau las karbit. Nah, jadi biasanya kita dengar itu untuk beberapa bengkel gitu ya mungkin atau perusahaan manufaktur gitu menggunakan las karbit seperti itu. Selanjutnya apa sih itu las? Selanjutnya las asetelin atau las karbit adalah cara pengelasan dengan menggunakan nyala api yang didapat dari permukaan gas asetelin dan oksigen atau zat asam. Seperti contoh yang digambar.
Sama seperti las-las yang lainnya, las asetelin ini digunakan untuk menyambung dua bagian logam secara permanen. Dalam penyambungan logam ini dapat dilakukan tanpa bahan pengisi atau dengan tambahan bahan pengisi, seperti itu. Hal ini bergantung pada ketebalan plat yang disambungkan dan jenis sambungan yang diinginkan. Selain untuk menyambung atau menggandeng antar logam gitu ya, las asetelin ini juga dapat digunakan untuk memotong logam. Untuk pengelasan digunakan pembakar torch seperti pada gambar ini. Lalu untuk pemotongan digunakan pembakar pemotong seperti yaitu atau cutting torch seperti itu. Ini gambar pada saat menyambung dan ini adalah memotong. Terlihat dia nyambung dengan las gas atau las asetelin, lalu dia memotong dengan las gas atau las asetelin juga. Seperti itu. Selanjutnya ada las listrik. Las listrik atau las busur adalah cara pengelasan dengan menggunakan tenaga listrik sebagai sumber panasnya. Beberapa macam proses las terdapat beberapa macam proses las yang termasuk pada kelompok las listrik. Di sini ada las listrik elektroda karbon, ada las listrik elektroda berselaput, seperti itu. Ada las listrik TIG atau tungsten inert gas, ada las listrik MIG atau metal inert gas, ada las listrik busur rendah atau submerged itu. Nah, maksudnya di sini tadi las listrik elektroda karbon dia menggunakan elektroda, lalu ada las listrik dengan elektroda berselaput. Itu biasanya untuk elektroda-elektroda yang dipakai untuk pengelasan bawah air itu menggunakan elektroda berselaput seperti itu untuk underwater welding. Nah, ini jenis-jenis las listrik lainnya. Ada metal inert gas, ada las listrik busur rendam atau submerged seperti itu. Lalu ini adalah las tahanan listrik. Selanjutnya di sini ada tekanan, elektroda, benda kerja, dan transformator. Nah, las tahanan listrik ini merupakan cara pengelasan dengan menggunakan tahanan atau hambatan listrik yang terjadi antara dua bagian logam yang akan disambungkan. Cara pengelasan ini digunakan pada las titik, las tekan, atau las roll. Seperti itu. Selanjutnya adalah teknik las solder atau bracing. Nah, di sini ada soldering, ada bracing, ada welding. Nah, di situ yaitu penyolderan atau cara penyambungan logam di bawah pengaruh penyaluran panas dengan bantuan logam menyambung atau solder yang mempunyai titik lebur lebih rendah daripada logam yang akan disambungkan. Pada proses solder atau bracing hanya bahan penyambungnya saja yang dicairkan. Jadi yang dicairkan adalah bahan yang untuk disambungkan, bahan yang penyambung itu. Nah, bisa contohnya seperti ini. Jadi misalnya dia solder, jadi dia ini ada yang seperti kawat ini yang dicairkan lalu untuk memperbaiki atau menyambungkan dari logam tersebut seperti itu. Tadi yang dicairkan hanya bahan penyambungnya saja, sedangkan bahan dasarnya itu dipanaskan sampai suhu cair bahan penyambungan tersebut. Sebagai alat pemanas untuk penyolderan ini dapat digunakan pipa hembus, pemanas listrik, atau alat pembakar yang biasa digunakan dalam las gas atau las asetelin. Pelapisan permukaan mempertebal permukaan termasuk juga proses pengelasan. Bahan pelapis yang dilapiskan pada permukaan benda dapat berupa kawat las atau serbuk las. Seperti itu. Lalu di sini ada dari beberapa cara pengelasan yang disebutkan di atas yang kita akan membahas mengenai las gas dan las listrik. Nah, las gas ini lebih khususnya lagi adalah las asetelin, termasuk cara pemotongan dengan las asetelin dan bracing dan juga las listrik, khususnya las listrik dengan elektroda seperti itu.
Selanjutnya di sini ada peralatan las asetelin. Nah, di sini ada alat-alat utama peralatan las asetelin. Nah, jadi alat-alat yang digunakan dalam las asetelin terdiri dari sebuah botol gas asetelin atau generator asetelin, sebuah botol oksigen atau gas asam, regulator dan pengukur oksigen. Sini oksigen regulator and gauge. Lalu regulator dan dan pengukur oksigen, lalu ada selang dan 1 unit pembakar. Ini gambarnya adalah las asetelin, ada oksigen hose, ada oksigen silinder, ada flashback arrestor, ada asetelin silinder, full gas regulator and gauge, ada torch, ada welding rod, ada base metal dan sebagainya, bisa dilihat. Nah, gas asetelin yang pertama yaitu untuk botol gas atau generator asetelin. Nah, gas asetelin sebagai bahan bakar pengelasan dapat diperoleh dengan cara kita membeli, jadi banyak dijual untuk gas asetelin ini yang telah dimasukkan dalam botol seperti itu atau dalam tabung gas seperti itu, atau membuat gas asetelin dari karbit dan air di dalam sebuah generator asetelin. Nah, jadi sekarang sudah banyak sekali dijual gas-gas asetelin seperti itu. Lalu ada generator asetelin. Sebelumnya untuk botol gas sendiri, nah di situ terdapat beberapa jenis yang ada di pasaran. Biasanya itu ada yang dengan volume 40 liter dan tekanan hingga 15 bar. Lalu botol asetelin berisi bahan berpori seperti kapas, sutra, tiruan, atau asbes yang berfungsi sebagai penyerap asetor. Ini ada dinding baja bahan berpori, lalu ada sumbat pengaman, lalu di sini isi tabungnya itu kurang lebih 40 liter dan tekanan hingga 15 bar. Lalu di sini ada ruang pengamannya, ada penyerapan gas, ada aseton 40%, ada bahan berpori 15%. Ini adalah bagian-bagiannya, di mana bahan berpori tersebut diisikan sekitar 25% dan menyerap aseton sebanyak kurang lebih 40% isi botol. Tiap 1 liter aseton pada tekanan tiap 1 liter aseton pada tekanan 15 km per cm kubik dapat melarutkan kurang lebih 360 liter asetelin. Ini adalah struktur dari botol gas ini. Strukturnya ada ini, ada ruang pengamannya, ada ruang penyerapan gas, ada aseton, ada bahan berpori. Selanjutnya ada generator asetelin, yaitu di sini ada pemurni gas, ada katup penghenti aliran, dan lain sebagainya, bisa dilihat. Jadi gas asetelin ini dapat dibuat secara sederhana dengan cara mencampur karbit atau kalsium karbit ditambah dengan air dengan rumus kimia CaC2 plus 2H2 menjadi C2H2 plus CaOH2 plus kalor. Pencampuran ini dilakukan dalam sebuah tabung yang disebut generator asetelin. Bagian utama dari generator asetelin adalah ruang karbit dan dapur gas atau retor. Ini ada tabung gas atau retor dan retor. Lalu ada ruang air, ada ruang gas asetelin, ada kunci atau katup, lalu ada alat pembersih atau penyaring. Di sini ini ada katup, ada pembuangan gas, ada katup untuk lalu ada pemasukan air, penyeimbang tekanan di bagian-bagian sini. Di sini ada katup pengaman seperti itu. Itu adalah bagian-bagian dari generator asetelin. Di gambar ini adalah generator asetelin sistem tetes, di mana air menetes di atas karbit. Selain sistem tetes, generator asetelin dapat juga dibuat dengan sistem celup, di mana karbit dicelupkan ke dalam gambar. Seperti itu. Maaf, karbit dicelupkan ke dalam air. Generator asetelin ada satu karbit. Ini tadi, ini untuk yang sistem tetes, yang ini adalah yang sistem celup. Seperti itu. Ini adalah pengaman generator asetelin, nanti bisa dibaca. Bagaimana sih cara kita merawat gitu ya, merawat atau agar gas generator asetelin itu
tidak berbahaya seperti itu. Tentunya karena ini berhubungan dengan gas gitu ya, harus jauh dari nyala api, harus jauh dari benda-benda panas, dia harus disimpan dalam ruangan yang sejuk, tidak boleh di terik matahari yang panas, seperti itu. Ini bisa dibaca dan dicari referensi lainnya. Ini botol gas yang ada banyak di botol oksigen, yang banyak dijual juga sudah untuk perusahaan-perusahaan besar. Gas oksigen yang dapat diisikan pada botol tersebut sebanyak 74,5 meter kubik dengan kadar gas oksigen murni 99,5%. Nah ini. Lalu kadar oksigen pada nyala api gas plus asetelin sangat berperan sebagai bahan penunjang untuk penghematan, kecepatan, dan efisiensi kerja pada waktu pengelasan. Apabila kadar oksigen kurang dari 90%, bahan seperti baja sukar sekali dilas. Jadi bahan untuk mengelas bahan baja gitu ya, itu kadar oksigennya itu harus sama dengan atau lebih dari 90%. Kadar oksigen yang hanya 88% tidak dapat dipakai untuk mengelas baja. Bahkan perbedaan oksigen yang hanya 0,5% saja akan menyebabkan hasil yang berbeda pada baja. Nah, maksudnya nanti kan dia akhirnya kurang panas dan tidak sempurna gitu untuk penyambungan lasnya itu tidak sempurna seperti itu. Jadi untuk pekerjaan pengelasan kadar oksigen harus selalu tinggi sebab ketidakmurnian oksigen akan menyebabkan turunnya suhu nyala api pengelasan. Tetapi meskipun kadar zat asam berkurang, kita masih dapat melakukan pekerjaan pengelasan, yaitu dengan cara memperlambat gerakan pengelasan. Selanjutnya ada lagi bagian dari mesin las itu adalah regulator. Nah di sini ada regulator yang 1 tingkat dan ada regulator yang 2 tingkat. Regulator ini berfungsi untuk apa sih? Regulator ini berfungsi untuk mengatur tekanan isi menjadi tekanan kerja yang tetap besarnya, seperti itu. Nah, jadi pada regulator terdapat manomator. Nah, jadi di sini dinamakan manomator. Nah, itu yaitu manomator tekanan isi dan manomator tekanan kerja. Seperti itu. Jadi, yang dimaksud dengan tekanan isi adalah tekanan gas yang berada dalam botol. Jadi tekanan isi itu adalah tekanan gas yang berada dalam botol. Dalam botol yang masih penuh, tekanan gas oksigen besarnya 150 bar atau 15 MPa, sedangkan tekanan gas asetelin besarnya 15 bar atau 1,5 MPa. Sedangkan yang dimaksud dengan tekanan kerja adalah tekanan yang dibutuhkan pada waktu melakukan pekerjaan las. Tekanan kerja ini diatur oleh regulator dan besar tekanannya dapat dibaca pada manometer tekanan kerja. Tekanan oksigen pada selang antara 1 bar atau 0,1 MPa sampai 14 bar atau 1,4 MPa dan tekanan gas asetelin antara 0,8 bar atau 0,08 MPa sampai dengan 1 bar atau 0,1 MPa. Nah, di sini terdapat ini regulator asetelin. Tadi ada regulator 1 tingkat dan 2 tingkat. Nah, kalau 1 tingkat ini, pada regulator ini tekanan isi diturunkan sekaligus menjadi tekanan kerja yang dikehendaki. Besar kecilnya, tekanan diatur dengan memutarkan keran pengatur. Ini adalah keran pengatur pada kedudukan tertentu. Keran diputar ke kanan berarti menambah tekanan kerja, dan bila diputar ke kiri berarti mengurangi tekanan kerja. Selanjutnya ada regulator 2 tingkat. Nah, di mana dia di sini untuk prinsip kerjanya sama, namun perbedaannya adalah cara penurunan tekanan isi menjadi tekanan kerja dilakukan 2 tahap. Tahap pertama, tekanan gas diturunkan hingga tekanan pertengahan. Tahap kedua, tekanan gas diturunkan lagi sampai tekanan kerja. Nah, jadi kalau regulator 1 tingkat tadi penurunannya langsung pada tekanan kerja, tapi kalau 2 tingkat dia bertahap. Setengah dulu, baru nanti full. Seperti itu. Selanjutnya ada regulator asetelin. Nah, di sini adalah regulator yang dipasang pada botol asetelin. Di sini pada regulator ini terdapat manometer tekanan isi dengan skala sampai 30 km per cm kubik. Lalu
manometer tekanan kerja dengan skala sampai 3 km per 3 km per cm, baut dan mur pengikat dengan menggunakan ulir kiri. Bentar. Selanjutnya ada regulator oksigen. Pada botol oksigen dipasang regulator oksigen yang memiliki manometer tekanan isi dengan skala sampai 250 km per cm persegi dan manometer tekanan kerja dengan skala sampai 12 km per cm persegi. Baut dan mur pengikat yang menggunakan ulir kanan, jadi sama seperti regulator lainnya seperti itu. Lalu di sini ada pembakar atau torch. Nah, di sini ada pembakar las tekanan rendah. Fungsi dari pembakar pada las asetelin adalah untuk mencampur oksigen dan gas asetelin yang jumlah isinya hampir sama. Nyala api terjadi pada ujung pembakaran di sini. Lalu pada pembakar dapat dipasang berbagai ukuran ujung pembakar untuk memperoleh nyala api yang sesuai dengan tebal benda kerja yang akan dilas atau dipotong. Pembakar berhubungan dengan dua buah selang, yaitu untuk gas asetelin dan selang untuk gas oksigen. Ruang pencampur dan keran berfungsi mengatur banyaknya oksigen dan asetelin yang digunakan. Itu adalah di sini ada ruang pencampur. Itu untuk berfungsi untuk mengatur banyaknya oksigen dan asetelin yang digunakan. Selanjutnya adalah cutting torch. Nah, ini untuk las asetelin untuk memotong. Kalau yang tadi untuk penyambungan seperti itu. Ini adalah cutting torch. Nah, di sini pembakar untuk memotong bentuknya serupa, bentuknya sama dengan pembakar untuk mengelas. Perbedaannya adalah pada pembakar pemotong. Terdapat pipa ketiga untuk saluran gas oksigen. Selain itu, ujung pembakarnya berbeda dengan ujung pembakar untuk mengelas. Setiap pembakar pemotong mempunyai alat pemegang pipa penghubung dan kepala pemotong. Pada kepala pemotong dipasang mulut pemotong. Pada mulut pemotong ini terdapat sebuah lubang kecil untuk pemanasan pendahuluan. Panjang mulut pemotong untuk pekerjaan tertentu berbeda dan terdapat juga ujung pemotong dengan bentuk lengkung. Jadi dia ada beberapa jenis bentuk untuk pemotong ini sendiri. Karena kan biasanya kita memotong itu tempatnya itu tidak selalu rata atau rata baik seperti itu. Jadi di situ terdapat beberapa jenis pilihannya. Lalu perbandingan campuran gas asetelin dengan oksigen itu berbeda untuk yang pengelasan dan juga untuk yang pemotongan seperti itu. Logam yang akan dipotong lebih dahulu dipanaskan dengan nyala api pemanasan pendahuluan, lalu kemudian dengan nyala api gas oksigen bertekanan tinggi, maka bagian yang telah dipanaskan tersebut kemudian dipotong. Jadi kalau kita mau menyambung, atau pengelasan itu langsung saja. Tapi kalau pemotongan itu bendanya itu dipanaskan dulu, lalu nanti dilakukan yang panas tersebut dilakukan pemotongan dengan las potong tersebut. Pemotongan terjadi karena hembusan gas oksigen pemotong melalui lubang di tengah-tengah nyala api pemanasan pendahuluan. Untuk logam yang berkarat atau kotor atau logam tebal memerlukan pemanasan pendahuluan yang lebih lama dan menggunakan nyala api yang lebih besar. Itu. Ini adalah hubungan tebal plat, tekanan gas, dan ukuran pembakar untuk pengelasan.
Jadi misalnya nomor ujung pembakar misalnya 0, berarti nomor pencampurnya 00 sampai 1, tebal platnya 0,8, tekanan gas zat asamnya 0,069, tekanan gas asetelinnya 0,069. Jadi pada saat kita mau melakukan pengelasan itu juga dilihat untuk tebal platnya. Dia cocok untuk tebal plat sekian itu menggunakan tekanan gas yang berapa sih? Lalu tekanan gas asetelinnya berapa? Lalu nomor pencampurannya yang dia termasuk yang nomor berapa? Seperti itu. Ini adalah hubungan tebal plat, tekanan gas, dan ukuran pembakar untuk pemotongan. Yang tadi untuk pengelasan. Yang ini adalah untuk pemotongan. Selanjutnya ada selang gas. Selang gas berfungsi, sebelumnya saya tambahkan, kenapa kok kita harus mengacu pada aturan gitu ya. Maksudnya pada saat tebal platnya itu sekian, kita harus pakai zat gas asetelinnya itu berapa, zat asamnya itu yang berapa, seperti itu. Jadi ketidaksesuaian pemakaian ukuran pembakar dan tekanan gas terhadap ukuran plat yang akan dilas atau dipotong sering mempersulit pengerjaan dan mudah terjadinya letusan api las pada waktu pengelasan. Untuk mengatasi hal ini, maka pengerjaan mengelas atau memotong perlu mematuhi petunjuk hubungan tebal plat. Nah, jadi kalau misalnya nanti platnya terlalu tipis, tapi nanti tekanannya tinggi, nanti di situ kan berarti kan apinya kan besar ya, jadi nanti dia akan ada letupan-letupan api yang lebih banyak, atau bahkan platnya tambah rusak, seperti itu, bolong misalnya seperti itu. Dan sebaliknya, kalau platnya tebal tapi digunakan tekanan yang rendah, maka nanti dia tidak bisa meleleh, tidak bisa tersambung, seperti itu. Dan terjadi cacat-cacat las yang lainnya. Selanjutnya di sini ada selang las. Selang las ini berfungsi untuk menyalurkan gas dari botol gas atau generator ke pembakar. Selang ini harus tahan tekanan tinggi tetapi lemas atau tidak kaku. Jadi dia itu harus tahan tekanan tinggi, tapi dia tidak kaku. Jadi dia kalau kita gunakan untuk mengelas itu dia lebih ringan seperti itu. Pada ujung-ujung selang oksigen terdapat mur penguat ulir kanan. Selang gas asetelin biasanya berwarna merah yang pada ujung-ujungnya terdapat pula mur pengatur dengan ulir kiri. Nah, jadi ini contoh aja yang digambar. Jadi nanti bisa dicari referensi lainnya untuk gas asetelin seperti itu. Lalu fungsi mur pengatur pada kedua ujung selang adalah untuk mengikat regulator dan mengikat pada pembakar. Untuk menjaga kekeliruan saat pengikatan dengan regulator dan pembakar, maka baut dan mur pengikat dibedakan satu sama lain. Begitu juga bentuk nipelnya dibuat berbeda. Selanjutnya ada alat bantu dan bahan las asetelin. Nah, ada beberapa alat bantunya. Ada korek api. Di sini tidak boleh menggunakan korek api biasa yang biasa kita gunakan sehari-hari atau di rumah-rumah. Dia ada korek api khusus seperti itu, korek api las seperti itu ya. Jadi bukan sembarang korek api. Di sini kenapa kok tidak boleh? Karena kalau korek api biasa kan kita deket gitu ya tangannya dengan untuk pemantiknya gitu. Tapi kalau korek api las itu jauh jarak antara posisi antara tangan kita dengan yang nantinya nyala apinya itu jauh seperti itu. Jadi ada korek api las yang khusus seperti itu. Ada kacamata las. Di sini kacamata las sangat penting digunakan, yaitu pada saat mengelas untuk melindungi mata dan juga radiasi sinar ultraviolet logam cair dalam percikan api. Itu untuk yang mata ya. Jadi tadi matanya pertama kalau yang bentuknya kacamata gitu untuk mata dari sinar ultraviolet atau percikan-percikan api. Dan juga ada yang bentuk topeng kayak gitu. Nah ini yang bentuk topeng. Ini kacamata las, yang ini hanya menutupi mata. Ada juga yang sampai yang berbentuk topeng gini, dia bisa menutupi sampai area wajah kita seperti itu. Jadi kalau mata kan nanti di sini masih bisa kena percikan api gitu ya. Jadi
lebih safety lagi yang digunakan yang seperti bentuk topeng seperti itu. Jadi kebanyakan kalau untuk pengelas-pengelas yang mungkin dengan tekanan-tekanan yang lebih tinggi gitu, dia harus menggunakan yang bentuknya topeng. Jadi sehingga dia menutupi seluruh area mata seperti itu. Dan ini wajib digunakan. Jadi jangan tidak menggunakan karena nanti matanya akan sakit atau menjadi merah, akan rusak seperti dalam waktu dekatnya itu sakit, tapi nanti jika terus-menerus dia matanya akan rusak seperti itu ya. Jadi nanti untuk teman-teman mahasiswa pada saat melakukan proses las itu mohon untuk menggunakan safety las, safety-nya. Jadi yang utama adalah kacamata las, sarung tangan seperti itu, seperti yang di sini. Di sini ada kacamata las, ada welding goggles. Nah, jadi di sini ada dua jenis kacamata las itu, ada yang bentuknya kacamata atau eyeglass gitu, ada yang goggles. Nah, jadi kalau eyeglass itu yang hitam ini, yang dia ya kacamata seperti yang biasa gitu ya. Lalu yang kalau yang goggles itu yang ini, yang kayak berenang, yang dia bisa menutup udara-udara juga seperti itu. Lalu ada apron, ini terbuatnya dari leather atau kulit seperti itu ya. Nah, kenapa? Karena kalau dari plastik pasti dia percuma karena akan kena percikan api juga akan meleleh seperti itu, akan bolong. Lalu ada sarung tangan, ini juga dari kulit seperti itu yang baik. Lalu ada welding atau safety shoes. Lalu ada helm las, ada masker las, nah, seperti itu. Mungkin kalau masker las ini masih bisa, kadang-kadang teman-teman tidak menggunakan, kecuali untuk betul-betul untuk pengelasan yang menggunakan las tekanan tinggi gitu ya, sehingga jika dia misalnya las gas gitu, itu kan gasnya kalau tekanan tinggi kan bisa terhirup seperti itu. Jadi pakaian kerja ini wajib digunakan pada saat proses las, jangan sampai tidak, karena ini untuk keamanan diri pribadi dan juga sekitar seperti itu. Lalu di sini ada alat pengukur yang digunakan untuk proses las, itu alat pengukur yang sudah dipelajari sebelum-sebelumnya, alat pengukur umum ya, ada jangka sorong, ada mikrometer skrup, ada penggaris, ada jangka bengkok seperti itu dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini ada alat pengerjaan kampuh las. Di sini ada pahat dan palu, ada kikir, ada gergaji tangan, ada mesin gerinda tangan dan sebagainya. Lalu di sini ada penjepit atau ragum. Di sini agar biasanya kalau kita mengelas biar tidak goyang gitu, maka dia dijepit gitu biar dia lebih hasil lasnya lebih baik seperti itu. Lalu ada kawat las atau elektroda. Nah, jadi di sini terdapat beberapa untuk elektroda sendiri itu yaitu sebagai bahan pengisi untuk kekuatan las. Nah, jadi jenis bahan kawat las yang dipakai harus sesuai dengan logam yang bilas. Jadi kawat las yang kita pakai, logam apa yang mau kita perbaiki, logam apa yang mau kita sambung, itu harus jenis elektrodanya harus sesuai seperti itu. Nah, untuk hubungannya, misalnya untuk bahan apa yang dipakai dan elektroda apa yang harusnya dipakai gitu, saya berikan di lampiran, nanti bisa dibaca di situ. Contohnya, misalnya kalau bahan yang akan dilas itu dari besi, misalnya besi kasar gitu, proses las yang dapat dilakukan adalah las cair dan las patri. Saya berikan contohnya langsung. Nah, contohnya seperti ini ya. Misalnya bahan yang akan dilas itu besi, dia termasuk besi kasar. Berarti proses las yang bisa digunakan adalah las cair dan las patri. Kawat las yang digunakan untuk las cair itu menggunakan kawat las baja lunak. Lalu kalau las patri itu menggunakan high-bond manganes. Seperti itu. Lalu contohnya kalau besi galvanis itu hanya bisa menggunakan las patri.
Lalu misalnya untuk baja karbon, misalnya baja karbon sedang itu bisa las cair las patri, untuk las cairnya itu baja super, lalu las patrinya itu menggunakan perunggu nikel untuk kawat lasnya seperti itu. Dan lain sebagainya di sini nanti bisa silakan disesuaikan jika mau melakukan proses pengelasan. Mungkin ini untuk materi pertama untuk teknik pengelasan. Untuk selanjutnya nanti akan saya berikan materi selanjutnya. Silahkan dicari referensi-referensi terkait yang mendukung materi ini sehingga nanti tidak hanya mendapatkan apa yang dari saya sampaikan, tapi juga mendapatkan dari referensi lainnya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.